Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar di mana saja berada yang semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama kita hormati yaitu Bapak Haji Eru, Ketua Umum MTA 56, Bang Surya Alban Albatawi Sekum MTA 56, orang tua kita Bapak Haji Jayadi beserta Ibu Haji Hindun, Bang Haji Nopal, Bang Haji Zainal yang ada di Pulau Nangka, dan banyak lagi yang lainnya. Tercatat sebanyak 73 orang. Mudah-mudahan hadir semua, mendengarkan semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Amin. Amin ya Allah. Silakan Bu Hajah yang mau baca. Silakan dari mulai antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha sampai wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian lebih hebat penciptaannya atau langit yang dia telah membangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya, lalu dia menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia jadikan gelap malamnya, dan dia keluarkan duhanya siang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dia hamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia keluarkannya darinya bumi, mata airnya, dan padang rumputnya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dia pancangkannya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila datang malapetaka yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari teringat manusia kepada apa yang dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang melihat.
Sampai sini guru apa? Haji Ade mau lanjutin? Ya, sudah sampai situ. Ntar selanjutnya baca lagi ya. Sampai situ dulu ya. Ya, guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu bitahqiqil hamzataini wa ibdali saniyati alifan wa tashhiliha wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi ay munkirul ba'si. Dengan menetapkan dua hamzah dan menggantikan yang kedua akan alif dan mentashhilkannya dan masukkan alif di antara yang dimudahkan dan qiraat yang lainnya dan meninggalkannya artinya munkirul ba'si, orang yang mengingkari kebangkitan. Antum, apakah kamu, wahai orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan? Asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Lebih sulit menciptakannya atau langit yang dibangunnya? Bayanun likaifiyati khalqiha. Kalimat banaha menjelaskan bagi cara-cara menciptakannya. Ropa asamkaha pasawwaha. Dia tinggikan bangunannya. Tafsirun likaifiyatil bina'i, menafsirkan bagi cara-cara membangunnya. Aija'ala simtaha, artinya Allah jadikan yaitu porosnya fi jihatil ulwi, pada arah yang tinggi, robi'an yang sangat tinggi, wakilah samkuha, dan dikatakan adalah samkuha, sakkuha, atapnya. Jadi atapnya pasawwaha, maka dia sempurnakannya, ja'alaha mustawiyatan bila aibin, yang dijadikannya sama tanpa aib. Jadi langit diciptakan sebagai loteng bumi ini sangat bagus, Allah ciptakannya tanpa aib. Kemudian wa aqtasa lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah ya menggelapkan malamnya, azlamahu, menggelapkannya, wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan sinarnya. Abroza nura syamsiha, yaitu mengeluarkan cahaya mataharinya. Malam digelapkan oleh Allah. Manfaatnya adalah banyak sekali, diantaranya sangat nyaman istirahat di waktu malam. Itu manfaatnya Allah ciptakan malam. Jadi sangat nikmat sekali, nyaman malam itu untuk beristirahat. Apalagi seperti malam ini, dari sore sampai subuh, sampai sekarang masih dalam keadaan hujan. Meskipun hujannya tidak besar, tapi terus menerus. Dari sejak sore jam 6 sampai saat ini. Alhamdulillah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat ini mudah-mudahan akan Allah berikan tambah banyak rezeki buat kita semuanya. Amin. Baik. Dan Allah keluarkan sinarnya di waktu siang, terang, matahari keluar tuh. Manfaatnya banyak sekali buat kepentingan manusia. Itu matahari, sinarnya. Kalau di kita mungkin belum ada yang bisa memanfaatkan sinar matahari buat penggerak otomotif. Tapi kalau di luar negeri sudah. Kalau di kita matahari itu kebanyakan digunakan untuk jemur-jemur ya, jemur pakaian, jemur badan, ya, terus lagi jemur padi dan lain sebagainya. Kalau di kita belum ada yang mampu sampai tenaga surya itu dijadikan sebagai penggerak otomotif, belum ada yang bisa sampai saat ini. Ya mudah-mudahan ke depan insya Allah ya warga Indonesia akan mampu
menciptakan sinar matahari untuk penggerak otomotif. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dihamparkannya, basatoha, dihamparkannya. Wa kanat makhluqatan qabla sama, dan adalah bumi itu diciptakan sebelum langit. Jadi sebelum langit bumi dulu, min ghairi dahwin, tanpa hamparan. Tuh, bumi diciptakan sebelum langit, bumi duluan. Cara Allah menciptakannya sebelum tanah, air dulu. Air diciptakan oleh Allah, kemudian baru mengeras. Mengeras itu jadilah bumi, kemudian uapnya naik ke atas, jadilah langit. Ini cara Allah menciptakan langit dan bumi tersebut. Memang kita sudah tahu dalam hadis Nabi, ketika Nabi menjelaskan dalam hadis sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqat turbata yaumas sabti. Sesungguhnya Allah menciptakan tanah ini pada hari Sabtu, mendatar. Tidak ada tumbuh-tumbuhan dan belum ada gunung. Setelah diciptakan tanah, goyang terus tanah. Kemudian wa khalaqal jibala yaumal ahadi, dan Allah ciptakan gunung-gunung pada hari Minggu. Gunung itu diciptakan oleh Allah, fungsinya sebagai pasak bumi ini, paku dunia. Kadangkala pakunya itu ada yang ada yang lepas. Ya, ada yang lepas. Jadilah gunung itu meletus. Seperti sekarang ini nih, Semeru. Ya, kemarin meletus itu banyak makan korban jiwa. Yang mudah-mudahan saja yang meninggal, segala amal ibadahnya sudah Allah terima. Mudah-mudahan mereka kategori mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik. Jadi berikutnya setelah Allah ciptakan gunung, bumi ini tenang. Kemudian wa khalaqal asjaro, dan Allah ciptakan berbagai macam pohon, yaumal isnain, pada hari Senin. Disebar bumi ini oleh Allah. Sekali sebar, berbagai macam tumbuh-tumbuhan tumbuh. Ada tumbuh-tumbuhan yang menjulang tinggi, ada yang tumbuh-tumbuhan merayap. Makanya di sana, di dalam surah Ar-Rahman tuh dijelaskan, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan pohon-pohon yang merambat, wan najmu tuh. Wasyajaru, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi, keduanya tunduk kepada Allah. Pohon-pohon aja tunduk kepada Allah. Tunduk terhadap aturan Allah. Dan apalagi manusia harus tunduk terhadap aturan Allah. Yang tidak tunduk dengan aturan Allah, silakan cari Tuhan selain Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, man lam yardo bi qodoi fal yatlub robban siwai, barang siapa yang tidak senang, tidak ridho atas ketentuanku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Karena itu kita sebagai bangsa manusia, marilah kita selalu tunduk terhadap aturan Allah. Mudah-mudahan Allah mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian setelah pohon diciptakan, Allah ciptakan wa khalaqas su'a yauma sulasa, Allah ciptakan berbagai macam keburukan pada hari Selasa. Wa khalaqan nura wal khaira yaumal arbi'ah, dan Allah ciptakan cahaya dan berupa kebaikan pada hari Rebo. Keburukan Allah ciptakan,
kebaikan Allah ciptakan. Karena manusia diberikan akal, dia harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal ini berperan, harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu Allah ciptakan berupa keburukan, juga Allah ciptakan berupa kebaikan. Wa khalaqal hayawan yaumal khamis, dan Allah ciptakan hewan-hewan pada hari Kamis. Dalam satu hari itu berbagai macam hewan modelnya ada. Buat kita ngapalin saja nama-nama hewan tersebut nggak hafal. Dari mulai ikan, coba kita perhatikan. Ikan berbagai macam ikan. Baik ikan air asin maupun ikan di air tawar. Paling yang kita kenal ikan gabus, ya. Paling kita kenal itu lele. Padahal banyak sekali ikan di air tawar itu nama-namanya. Di air asin juga banyak sekali. Semuanya itu ciptaan Allah. Buat siapa itu? Buat manusia. Ya, dan belum lagi hewan-hewan yang lainnya yang ada di daratan. Belum lagi yang terbang. Banyak sekali itu. Buat siapa? Buat semua manusia. Cuma yang Allah minta kepada manusia satu. Ibadah saja kepadanya. Satu, cuma ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah. Satu. Nah itu. Mudah-mudahan kita pada ibadah yang pada kuat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baru wa khalaqa Adama yaumal Jumat. Allah ciptakan manusia itu pada hari Jumat. Terakhir semuanya udah diciptakan, baru manusianya. Perannya sebagai khalifah di muka bumi ini itu manusia, dan fungsinya untuk ibadah kepada Allah. Jadi manusia diciptakan harus berperan dan harus ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang selanjutnya adalah, kita lihat lagi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan, ya, minha darinya, airnya. Bitabjiri uyuniha, dengan memancarkan mata airnya. Dari bumi tersebut Allah keluarkan mata air. Apalagi di gunung-gunung mata airnya luar biasa. Gunung di ketinggian yang paling tinggi kok bisa ngeluarin mata air di sana. Keluar itu mata air besar, kemudian warga membuat sungai kecil. Dibagi ke sono dan ke sini. Jadi ditampung lagi di kolam besar, dibuat kolam oleh warga, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Ini yang rumahnya di gunung, disalurkan ke rumah-rumah. Ada yang pakai selang dan lain sebagainya. Jadi orang sono itu gunung-gunung, makanya kelihatannya orangnya mading-mading, manis-manis, cakep-cakep, awet muda. Karena airnya air baru keluar dari bumi. Baik yang dia minum maupun yang dia pakai buat mandi. Kalau kita kan ini orang dataran, ya, orang dataran. Kebanyakan orang dataran itu mandinya pakai air pump. Ya, pakai air pump. Minumnya juga kadang pakai air pump tersebut. Jangan lupa dimasak dulu tuh air pump kalau mau diminum, jangan mentah-mentah diminum. Sebab airnya itu awalnya air pump dari sungai. Ya, dari sungai dikelola lagi, diproses lagi itu air dari sungai yang tadinya keruh diproses lagi jadi jernih. Nah, setelah jernih baru dikirim tuh air pump itu ke rumah-rumah. Ya, asalnya kan dia keruh dulu. Tuh. Beda dengan air yang di gunung.
Kalau di gunung nggak diproses lagi, langsung dipakai buat mandi, buat minum, itu dijamin tidak membahayakan. Sebab tidak ada besi yang terpendam di sana. Kalau di daerah daratan kan banyak besi yang terpendam. Jadi kalau diminum dari air yang ada di daratan sini, daratan biasa, itu udah banyak kotoran di dalam tanah, makanya harus dimasak dulu. Nah itu tentang air. Jadi air manfaatnya buat kepentingan manusia sangat luar biasa. Manusia tanpa air nggak bakal hidup, tanpa air. Sebab manusia itu siang dan malam memerlukan air, baik air yang dimakan dan yang diminum, air dipakai buat mandi. Itu sangat menentukan air. Maka air ini manfaatnya sungguh luar biasa buat kepentingan manusia. Yang diminta oleh Allah kepada kita hanya satu, bersyukur dan beribadah kepadanya. Amin.